Senang dan bahagia, kami dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini kami akan menjelaskan tentang estimating and forecasting demand analysis menggunakan spreadsheet, simple regression, and multiple regression. Perkenalkan, saya Ana Fatun Faida dengan NIM 069 dan rekan saya Salma Fadila Putri dengan NIM 072. Yang pertama yaitu estimating. Ini adalah proses memperkirakan atau menentukan jumlah produk atau layanan yang akan dibeli oleh pelanggan dalam suatu periode waktu tertentu di masa depan. Estimasi permintaan biasanya didasarkan pada data historis, analisis tren pasar, perilaku konsumen, dan faktor-faktor eksternal seperti musim atau perubahan dalam ekonomi. Tujuan dari estimasi permintaan adalah untuk membantu perusahaan merencanakan produksi, persediaan, dan strategi pemasaran dengan lebih akurat. Selanjutnya ada forecasting. Forecasting atau peramalan permintaan adalah proses meramalkan atau memprediksi permintaan di masa depan berdasarkan data historis dan informasi yang tersedia. Metode peramalan dapat mencakup teknik statistik seperti analisis regresi, analisis deret waktu, atau model matematis lainnya. Peramalan permintaan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan strategis seperti perencanaan kapasitas produksi, manajemen persediaan, dan alokasi sumber daya dengan lebih efisien. Di sini ada simple regression atau regresi sederhana, adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel independen, biasanya dilambangkan sebagai Y, dan satu variabel independen, biasanya dilambangkan sebagai X. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan dan memodelkan hubungan linear antara variabel independen dan independen tersebut. Dalam konteks ini, regresi sederhana menghasilkan garis regresi yang menggambarkan pola hubungan antara variabel X dan Y, yang dapat digunakan untuk memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X yang diberikan. Di sini ada data simple regression, terdapat data penjualan seat atau kursi yaitu variabel Y, dan price atau harga yaitu variabel X. Yang pertama kita mencari data regression, kita pilih data, lalu kita masuk ke data analisis. Setelah masuk ke data analisis, pilih regression pada analysis tools. Lalu klik OK. Selanjutnya kita input variabel Y, yaitu seat, lalu input variabel X, yaitu price. Di sini kita centang pada confidence level, lalu kita pilih output rank untuk menempatkan hasil data. Lalu kita pilih OK. Di sini data secara otomatis akan muncul. Hasil dari data regression ini yang pertama, persamaan yaitu untuk menemukan hubungan antara variabel independen dan variabel independen yang berbeda-beda. Persamaannya yaitu seat sama dengan intercept ditambah X variabel 1. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta X1. Jadi Y sama dengan 478,54 karena ini minus. Jadi dikurang 1,63. Hasil dari Y sama dengan 476,91. Yang kedua yaitu p-value, yaitu nilai yang digunakan untuk mengetahui seberapa kemungkinan hipotesis sesuai dengan hasil penelitian. Di sini p-value pada X variabel 1 yaitu 0,00054 kurang dari 0,05, maka p-value-nya mempengaruhi penjualan. Yang ketiga yaitu R-square, yaitu digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel independen. Dapat diartikan variabel yang digunakan untuk menentukan atau memprediksi masa depan. Pada data R-square yaitu 0,58, kita persenkan menjadi 58%. Jadi R-square 58%, kursi dipengaruhi oleh harga setiap kursi. Sisanya 42% dipengaruhi oleh variabel lain. Dengan ini,
R-square yang disesuaikan menjelaskan fakta tersebut, bahwa menambahkan variabel penjelas pasti akan menghasilkan kesesuaian yang lebih baik. Menambahkan variabel lain dalam persamaan akan meningkat, dan oleh karena itu dianggap berguna. Mungkin itu saja penjelasan dan interpretasi tentang simple regression. Selanjutnya, multiple regression atau regresi multiple adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dengan dua atau lebih variabel independen atau variabel yang digunakan untuk memprediksi. Dalam regresi multiple, tujuan utamanya adalah untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel independen tersebut dapat menjelaskan atau memprediksi variabilitas dalam variabel dependen. Selanjutnya ada data multiple regression. Terdapat data penjualan seed, price, C-price, dan income. Yang pertama mencari data regression, pilih data, lalu ke data analisis. Setelah masuk data analisis, pilih regression pada analysis tools. Lalu pilih OK. Selanjutnya input variabel Y yaitu seed dan input variabel X yaitu price, C-price, dan income. Lalu centang labels dan confidence level. Selanjutnya pilih output range yaitu untuk menempatkan hasil data, lalu pilih OK. Setelah diklik OK, maka data regresi secara otomatis akan muncul. Dari data regression ini, yang pertama yaitu persamaan, yaitu seed sama dengan intercept ditambah price ditambah C-price ditambah income. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan beta 0 ditambah beta X1 ditambah beta X2 ditambah beta X3. Y sama dengan 28,84 dikurangi 2,12 ditambah 1,03 ditambah 3,08, hasilnya Y sama dengan 30,83. Persamaan ini untuk menemukan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang berbeda. Selanjutnya yang kedua yaitu p-value adalah nilai yang digunakan untuk mengetahui seberapa kemungkinan hipotesis sesuai dengan hasil penelitian. Jika p-value kurang dari 0,05 maka berpengaruh. Pada data ini, yang pertama price 0,00004 kurang dari 0,05 maka mempengaruhi penjualan. Selanjutnya C-price yaitu 0,046 kurang dari 0,05 maka mempengaruhi penjualan. Pada income yaitu 0,009 kurang dari 0,05 maka mempengaruhi penjualan. Yang ketiga yaitu R-square. R-square digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh variabel independen tertentu terhadap variabel dependen. Mengartikan variabel yang digunakan untuk menentukan atau memprediksi masa depan. Pada data R-square, yaitu 77,6% menjadi 78 karena pembulatan tingkat penjualan. 78 kursi dipengaruhi oleh price, C-price, dan income. Sisanya yaitu 22% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dengan ini, R-square yang disesuaikan menjelaskan fakta tersebut. Itu saja penjelasan dan interpretasi tentang multiple regression. Sekian penjelasan estimating and forecasting demand, analisis menggunakan spreadsheet, simple regression, and multiple regression. Untuk memenuhi ulangan akhir semester pada mata kuliah ekonomi manajerial yang diampu oleh Ibu Alfiatul Maulida SEMM, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dalam video ini. Salam dan bahagia.